Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Saya Hersu Beno Arif. Bukan hanya Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu didesak untuk memeriksa dan menetapkan para teman wanitanya sebagai tersangka bila terbukti menerima aliran korupsi dari Bank Jabar Banten atau BJB. Kenapa saya menggunakan kata para teman wanitanya? Karena ini jamak ya, jumlahnya lebih dari satu. Itu kalau kita mengutip dari pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo. Desakan itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Bonyamin Saiman. Mengingat praktik semacam itu pernah dilakukan oleh KPK alias ini sudah ada presidennya. Dalam perkara Hasan Hasbi saja yang disebut hanya ikut menikmati uang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Maka sepertinya pola yang sama dapat diterapkan juga pada kasus ini. Kata Bonyamin Saiman kepada media hari ini ya, Kamis tanggal 1 Januari 2026. Pendalaman tindak pidana pencucian uang sangat penting agar keuangan negara dapat dipulihkan dan menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak mudah menerima dana yang bersumber dari penyimpangan anggaran. Hasan Hasbi yang dimaksud oleh Bonyamin ini adalah mantan sekretaris Mahkamah Agung. Dia jadi tersangka dan ditahan oleh KPK karena menerima suap sebesar 11,2 miliar rupiah. Itu yang bisa dibuktikan. Kita nggak tahu yang nggak bisa dibuktikan berapa besar karena gaya hidupnya betul-betul mewah sekali. Selain menetapkan Hasan Hasbi sebagai tersangka, KPK juga menetapkan teman wanitanya. Ini seorang penyanyi bernama Windy Idol. Idol ini adalah kontes penyanyi ya, nama dia biasanya kemudian nama pendeknya ditambahin Idol, itu menunjukkan dia adalah jebolan dari Indonesian Idol. Windy Idol ini bersama kakaknya yang bernama Rinaldo Septariando jadi tersangka karena terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Hasan Hasbi. Namun berbeda dengan Hasan Hasbi, kedua orang kakak beradik itu tidak ditahan oleh KPK. Hasan Hasbi kemudian perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan jaksa dari KPK menuntutnya 13 tahun penjara. Namun hakim itu memvonisnya 6 tahun penjara. Ini mulai dari pengadilan pertama, kemudian diajukan banding tetap 6 tahun, dan kemudian sampai kasasi pun hukumannya tetap dikukuhkan 6 tahun. Sebenarnya kalau lihat jabatannya penegak hukum di lembaga tinggi penegakan hukum harusnya dihukumannya jauh lebih berat ya. Ini ada pemberatan aparat penegak hukum kok malah melakukan pelanggaran hukum. Tapi Hasan Hasbi ini bukan sekretaris MA yang pertama ya. Sebelumnya juga sudah ada ini sekretaris MA yang juga dihukum karena menerima suap macam ini. Bahkan sampai buron malahan ya. Ini namanya Pak Nur Hadi pada waktu itu. Bagaimana nasib Windy Idol dan kakaknya? Hingga kini kalau saya browsing kasus keduanya belum dilimpahkan karena penyidik itu masih melengkapi alat buktinya. Namun keduanya sudah berkali-kali diperiksa penyidik KPK dan mereka itu juga diperiksa dengan jadwal pemeriksaan yang sangat panjang, dan dalam satu pemeriksaan seusai menjalani pemeriksaan itu Windy Idol ini sempat menangis dan dia mengaku lelah secara lahir dan batin karena dia merasa ya dia sebenarnya tidak ikut terlibat dalam tindak pidana itu karena dia tahunya dia menerima duit itu dari Hasan Hasbi. Bagaimana dengan kasusnya Ridwan Kamil? KPK ini menduga memang ada lebih dari satu perempuan yang menerima aliran dana dari korupsi di BJB. Ini ketika ditanya oleh wartawan, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan mungkin ada. Ini masih terus didalami alirannya kemana saja, kata dia. Walaupun demikian, Budi mengatakan KPK belum dapat memberitahukan hal tersebut kepada publik pada saat ini. Sementara kita ikuti perkembangan penyidikannya karena pasti kami akan sampaikan secara berkala dan transparan terkait dengan progres penegakan hukum tindak pidana korupsi. Khususnya dalam perkara pengadaan iklan di BJB ini, kata dia. Kasus korupsi di BJB ini terbongkar itu bermula dari adanya dugaan korupsi di pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2021-2023 yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyidik itu memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar 220 miliar akibat skema pengadaan iklan ini. Jadi ini digunakan untuk bancaan ya. Pada tanggal 13 Maret 2025, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait perkara ini. Yudi Renaldi, mantan dirut Bank BJB, Widi Hartoto, ini
PPK Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB, ada nama Ikin Asikin Dulmana, dan ada nama Suhendrik. Selain itu juga satu nama lagi Sopan Jaya Kusuma. Dari pengembangan kasus 5 orang yang jadi tersangka tadi, kemudian KPK itu menyelidiki Ridwan Kamil, ini mantan Gubernur Jawa Barat, karena dia disebut terkait dan mendapatkan dana aliran dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tadi ya. Meskipun sampai sekarang ini Ridwan Kamil belum ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 2 Desember 2025, Ridwan Kamil dipanggil dan diperiksa KPK sebagai saksi perkara ini. Pada waktu itu Ridwan Kamil menyatakan pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang menjadi perkara dana iklan ini. Dan dia menjelaskan bahwa tidak mengetahui detail yang menjadi pokok perkara dana iklan Bank BJB, kendati dia telah diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Namun KPK itu telah menggeledah rumah Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 dalam penyidikan dalam kasus ini ya, dan dari penggeledahan itu KPK menyita barang bukti elektronik dan juga sepeda motor gede ini ya. Selain itu yang bikin heboh juga karena KPK itu menyita sebuah mobil Mercedes-Benz peninggalan Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibie yang dibeli oleh Ridwan Kamil dan kini disita karena dugaan terkait dengan dugaan aliran dana dari kasus korupsi Bank BJB. Kalau menurut versinya Ridwan Kamil, mobil itu dibeli seharga 2,6 miliar namun baru dibayar sekitar 1,3 miliar. Dan waktu itu penyidik menduga bahwa pembelian mobil berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Bank BJB. Ridwan Kamil membantah itu uang dari korupsi. Kata dia itu pembelian itu menggunakan dana pribadi. Jadi bukan dari uang dari kasus korupsi. Nah ini kasus ini sempat rame karena putra almarhum mantan Presiden B.J. Habibie itu, Ilham Habibie kan pada waktu itu ingin mengambil barang bukti itu ya. Karena sesuai dengan kesepakatan kalau kemudian ada batas waktunya Ridwan Kamil tidak melunasinya, mobil itu akan diambil. Namun waktu itu ketika mau diambil oleh di bengkel, ternyata bengkel menyatakan bahwa barang itu belum, ongkosnya juga belum dibayar oleh Ridwan Kamil gitu ya. Tapi ketika akhirnya disita oleh KPK, Ilham Habibie itu sempat kesulitan untuk mengambil alih mobil peninggalan bapaknya itu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi menjadi barang bukti dia dari KPK. Tapi belakangan kemudian akhirnya barang itu bisa diambil setelah dia membayar uang yang sudah dibayarkan oleh Ridwan Kamil sebesar 1,3 miliar. Kasus dari Ridwan Kamil ini menjadi sangat heboh bukan hanya korupsinya, tapi karena banyaknya nama perempuan yang dikait-kaitkan dalam kasus ini. Ada yang mengakui, ada yang membantah gitu ya. Yang sudah mengakui itu adalah selebgram Lisa Mariana. Dia dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh KPK ini pada tanggal 22 Agustus 2025. Dalam pemeriksaan tersebut dia mengakui menerima aliran dana yang diduga terkait kasus korupsi BJB dari Ridwan Kamil. Tapi Lisa Mariana menyatakan bahwa uang itu buat anak saya. Ya saya tidak bisa sebutkan nominalnya, kata Lisa Mariana. Nah ini menarik itu ya. Ini karena apa? Karena Lisa Mariana ini kan sebelumnya sudah sempat heboh dengan Ridwan Kamil. Ini berkaitan dengan dia mengakui bahwa anaknya itu adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil kan kemudian membantahnya melalui sengketa di pengadilan, kemudian juga melalui tes DNA, akhirnya diketahui bahwa itu bukan anak dari Ridwan Kamil. Tapi jadi pertanyaan, mengapa kemudian Lisa mengaku bahwa dia mendapatkan uang dari Ridwan Kamil untuk kepentingan anaknya, gitu ya? Bagaimana kelanjutannya, apa keterlibatan Lisa Mariana ini? Nah, untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti, jadi kata pengacara dari Lisa Mariana, John Boy Nababan, ini kelihatannya dia masih akan dipanggil lagi untuk mendalami permasalahan aliran dana dari BJB ke Ridwan Kamil. Di luar Lisa Mariana, yang paling heboh itu adalah munculnya nama Aura Kasih dalam isu kasus aliran dana Bank Jabar Banten ini ya. Nama Aura itu belum belum ditetapkan sebagai saksi oleh KPK dan dia belum ada pemanggilan. Tapi di media udah rame banget karena kemudian banyak sekali netizen yang menghubung-hubungkan bagaimana bahwa Aura Kasih itu pernah berlibur bersama dengan Ridwan Kamil ke Italia. Dari mana mereka mengetahuinya? Karena
mereka itu mengunggah di masing-masing akun Instagramnya itu di satu tempat yang sama atau jaraknya tidak jauh berbeda di lokasinya di Italia. Walaupun diunggahnya itu dalam waktu yang berbeda oleh Ridwan Kamil dan Aura Kasih. KPK sendiri menyatakan masih akan menelusuri informasi tentang dugaan aliran dana dari perkara BJB ini kepada Aura Kasih. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan mereka mendapatkan informasi-informasi semacam itu dari masyarakat. Dan tentu kata dia itu jadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti akan kami cek validitas dari informasi tersebut, kata Budi Prasetyo. Nah, namanya juga selebritis ya, apalagi Aura Kasih ini termasuk selebritis papan atas. Ini sekarang yang justru malah lebih banyak mendapat sorotan daripada kasusnya Ridwan Kamil itu sendiri. Pengacara Aura Kasih secara terbuka sudah membantah semua tudingan hubungan spesial atau keterlibatan dalam aliran dana tersebut lewat kuasa hukumnya. Yanti Nurdin, kuasa hukum Aura Kasih, sudah membantah soal itu. Kalau dari Mbak Aura, cuma komentarnya semua itu nggak benar. Cuma fokus di perwalian anak saja. Jadi itu beritanya nggak benar, kata Yanti Nurdin. Sementara pengacara dari Aura Kasih yang lain, Alexander Januar Guadiliam, ya dia menyatakan bahwa nggak benar kalau ada hubungan antara Ridwan Kamil dengan Aura Kasih, apalagi kemudian ada aliran dana. Aura Kasih sendiri sampai sekarang dia tidak buka suara kecuali melalui para pengacaranya. Oke, lepas dari soal apa ya, soal selebritasnya, soal sensasinya, pada akhirnya perkara ini sebenarnya membawa kita pada satu pertanyaan kunci yang nggak bisa dihindari. Apakah relasi personal, termasuk relasi dengan teman perempuan, itu dapat menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi. Presidennya sudah ada dalam kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasan Hasbi. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ragu menjerat Widi Idol sebagai tersangka. Bukan karena jabatannya, bukan pula karena relasi personalnya semata, tetapi karena aliran dana yang bisa dibuktikan berasal dari tindak pidana korupsi dan dinikmati secara sadar. Hukum itu sebenarnya bekerja dengan cara yang sederhana. Siapapun yang menerima, menguasai, atau menikmati hasil korupsi, mengetahui atau patut menduga asal-usulnya, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Status selebritas, kedekatan personal, atau popularitas publik itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Hanya karena berkaitan dengan figur publik, itu menjadi rame banget. Dan kalau kemudian model-model pola semacam ini banyak terjadi, ya itu saya kira perlu juga diseriusi ya. Karena kemudian polanya kok banyak sekali kemudian para pejabat yang melakukan korupsi dan kemudian dananya itu cuma dihambur-hamburkan untuk apa ya, untuk relasi atau saya nggak tahu apakah hubungan percintaan atau apapun namanya ini dengan para selebritas itu dari penyanyi, bintang film atau yang lainnya. Bahkan Instagram juga ya, kalau nama Ridwan Kamil kan belakangan juga muncul nama influencer apa ya, influencer di Instagram gitu. Tapi kemudian dia juga membantahnya. Salah satu yang nama yang dikait-kaitkan adalah Safa dan Marwah. Maka jika dalam perkara Bank BJB nanti terbukti bahwa teman-teman perempuan Ridwan Kamil, termasuk nama Aura Kasih, secara faktual menerima aliran dana hasil korupsi, dan mereka patut diduga mengetahui sumbernya, dan kemudian menikmatinya, maka secara hukum ya jalannya bisa sama. Saksi berubah status menjadi tersangka. Tapi sejauh ini kan baru Lisa Mariana yang jadi saksi. Aura Kasih belum jadi saksi. Safa Marwah apalagi nggak pernah disinggung-singgung tuh ya. Inilah momen ujian bagi penegakan hukum kita. Apakah KPK konsisten menerapkan standar yang sama tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih? Atau justru membiarkan relasi kuasa dan popularitas mengaburkan prinsip keadilan? Kasus ini sebenarnya bukan lagi soal gosip ya, makanya kemudian saya mau ikut membahasnya. Bukan pula soal relasi personal, ini soal korupsi dan soal keberanian negara menegakkan hukum hingga ke lingkar terdekat kekuasaan. Ridwan Kamil ini kalau di masa lalu itu dia punya kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo ya. Tapi tampaknya sekarang dia sudah terpental dari sirkulasi kekuasaan itu, dari elit kekuasaan karena ya setelah dia ikut Pilkada Jakarta kemudian dia kalah ya sekarang dia bukan siapa-siapa gitu. Dan publik itu sebenarnya sekarang menunggu satu hal yang sederhana namun mendasar. Apakah hukum akan berhenti di pagar kekuasaan atau berani masuk sampai ruang privat yang menikmati hasil korupsi? Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.